LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nomor induk mahasiswa 21016400037. Nomor peserta 20150241853. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi teks narasi di SMP Negeri 1 Karangtengah, Kabupaten Wonogiri. Praktik pembelajaran ini dalam rangka mengikuti ujian kinerja atau dikenal dengan istilah UKIN. Kegiatan ini merupakan rangkaian mengikuti pendidikan profesi guru. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga semua diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang Ibu cintai, alhamdulillah ya nak ya, Ibu lihat dari jarak jauh ini wajah kalian tampak kelihatan segar dan bersemangat. Semoga dengan raut wajah yang segar ini juga dapat menambah konsentrasi kalian dalam menerima materi mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum Ibu memulai pelajaran, untuk pertemuan pagi hari ini silahkan Mas Ikhwan Yuan memimpin doa pada kegiatan hari ini. Silakan Mas Ikhwan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang Ibu cintai, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang izin untuk hari ini? Yang pertama Mbak Askia Musana. Adakah Mbak Askia Musana? Alhamdulillah. Selanjutnya Mbak Ali Fatika Khairunisa. Hadir Bu. Yang terakhir Mbak Sri Surani. Hadir Bu. Alhamdulillah ya, semuanya hadir, tidak ada yang absen untuk hari ini. Anak-anakku yang Ibu cintai, sebelum Ibu menyampaikan materi baru, sekilas Ibu akan menanyakan kembali pada kalian, apakah kalian masih ingat dengan materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan minggu kemarin? Masih Bu. Coba Mbak Revina, materi apa yang pernah Ibu sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu? Teks prosedur.
teks prosedur. Benarkah pada pertemuan minggu yang lalu Bu Anita menyampaikan materi tentang teks prosedur? Ada yang masih ingat pengertian dari teks prosedur itu apa? Mbak Alia. Ini ada dua yang angkat tangan, Mbak Alia sama Mbak Revina. Coba Mbak Alia, gantian. Pengertian dari teks prosedur itu apa? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu dengan benar. Iya, jadi teks prosedur di sini adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tata cara untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Kemudian, di dalam membuat teks prosedur itu ada strukturnya, ada bagian-bagiannya. Ada yang masih ingat bagian-bagian atau struktur dari teks prosedur itu apa? Mbak Revina lagi. Ayo yang lain mana? Ada yang ingat bagian-bagian dari teks prosedur itu apa saja? Coba Mbak Revina, bagian dari teks prosedur itu apa? Struktur dari teks prosedur itu apa? 1. Bagian tujuan, 2. Alat dan bahan, 3. Langkah-langkah. Ya, untuk struktur dari teks prosedur, betul sekali, 100 untuk Mbak Revina. Jadi, struktur dari teks prosedur, ini yang pertama adalah bagian tujuan, kemudian bagian alat dan bahan, dan yang terakhir itu adalah bagian langkah-langkah. Semuanya masih ingat, jadi untuk materi yang lalu, ya, tetap kalian pelajari. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Di mana untuk penilaian akhir semester nanti, materi-materi yang telah Ibu sampaikan itu akan keluar di evaluasi. Jadi mulai dari teks deskripsi, kemudian teks prosedur, itu nanti semua akan keluar pada soal-soal PAS. Jadi jangan dilupakan ya nak ya, materi-materi pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Baik, Bu. Untuk materi pertemuan hari ini, Bu Anita akan menyampaikan materi baru anak-anak, yaitu tentang teks narasi. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, coba Bu Anita dibantu untuk membaca. Peserta didik mampu menyimpulkan karakter tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi yang dibaca atau didengar dengan baik. 2. Peserta didik mampu menemukan bukti karakter tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi yang dibaca atau didengar dengan benar. Baik anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menyimpulkan karakter tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi yang dibaca atau didengar dengan baik. Setelah kalian nanti mempelajari teks cerita fantasi, membaca teks cerita fantasi, kalian mampu menyimpulkan karakter atau sifat dari tokoh, kemudian latarnya di mana, alurnya bagaimana, dan temanya apa. Seperti itu. Terus yang kedua, peserta didik mampu menemukan bukti karakter tokoh. Jadi misalnya tokohnya jahat, bukti dari watak tokoh jahat itu di mana? Kalian bisa menemukannya. Itu tujuan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, di sini ada tokoh pengarang terkenal. Siapakah tokoh tersebut? Ada yang tahu? Joko Lelono, Bu. Iya. Ini merupakan seorang tokoh pengarang fiksi terkenal. Beliau adalah Joko Lelono. Joko Lelono ini lahir di Blitar 77 tahun yang lalu. Beliau lahir pada tanggal 10 April 1944. Apa saja karya-karya dari Joko Lelono itu? Di antaranya ini ada Anak Rembulan, kemudian Bintang Hitam, dan Rahasia Lukisan. Ini adalah karya fiksi yang dihasilkan oleh Joko Lelono. Maukah kalian seperti Joko Lelono ini anak-anak? Mau, Bu. Kalau mau, kalian bisa membuat cerita-cerita imajinasi, kemudian bisa kalian tulis, setelah kalian tulis, kalian publikasikan melalui majalah dinding sekolah. Selain itu, kalian bisa juga mengunggahnya melalui media sosial. Jika banyak yang senang dengan karya kalian, kalian bisa menjadi terkenal seperti Joko Lelono ini. Mau ya anak-anak? Mau, Bu. Iya, Bu. Ya.
Selanjutnya, sebelum Ibu menyampaikan apa itu teks narasi, kemudian ciri-cirinya bagaimana, silahkan kalian simak video berikut. Cerita bebek dan telur emas. Dikisahkan, tinggallah seorang petani bernama Muklis. Ia memiliki seorang istri dan 3 anak. Karena pertanian tidak begitu menguntungkan dan dia juga tidak bisa menafkahi keluarganya dengan cukup, dia mulai berpikir untuk melakukan suatu hal. Akhirnya, dia memutuskan untuk beternak bebek dan menjual telurnya. Suatu hari, dia meminta nasihat kepada istrinya, membawa seekor itik dan mulai membesarkannya. Setelah beberapa hari, anak itik itu mulai tumbuh menjadi bebek besar. Kemudian, suami dan istrinya berpikir dan menunggu ketika bebek itu hendak bertelur. Suatu hari, bebek itu bertelur. Ketika mereka hendak meraih telurnya, mereka terkejut. Telur itu tidak seperti biasanya. Itu adalah telur emas asli. Dengan begitu, mereka sangat bahagia. Mereka pun sangat menikmatinya. Sejak saat itu, bebek itu bertelur emas setiap harinya. Setiap hari suami dan istrinya meraih keuntungan yang banyak dan dengan menjual telur-telur emas itu. Dalam kurun waktu yang sangat singkat, mereka menjadi sangat kaya raya. Suatu hari, pasangan itu menjadi sangat rakus. Mereka terus memikirkannya. Bebek itu telah bertelur emas setiap hari. Akan ada banyak lagi telur emas di dalam perutnya. Mereka berpikir, daripada menunggu bebek bertelur setiap hari, lebih baik mereka mengambil semua telur emas itu dengan memotong perutnya. Pasangan itu berpikir akan menjadi sangat kaya raya dengan menjual semua telurnya. Suami dan istrinya memutuskan untuk mengambil semua telur emas itu dengan memotong perut si bebek tersebut tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Pasangan itu mengambil pisau dan memotong perut si bebek tanpa berpikir 2 kali. Setelah memotongnya, mereka tidak menemukan satu telur emas pun di dalam perutnya. Karena mereka memotong bebek itu, bebek pun mati. Dengan begitu, pasangan itu merasa sangat sedih dan mereka menangis. Mereka merasa sedih atas sikapnya yang rakus. Dengan begitu, kita bisa belajar dari cerita ini. Kita harus menunggu selayaknya apa yang perlu kita lakukan. Dengan begitu, dengan sabar kita akan raih sesuatu yang sangat besar. Dan jangan menjadi seorang yang serakah, karena hal tersebut menyebabkan kerugian yang sangat besar. Anak-anakku, dari video yang telah kalian lihat tadi, adakah kaitannya dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan pagi hari ini? Ada, Bu. Oke, Mbak Revina angkat tangan. Adakah keterkaitan antara materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan pagi hari ini? Ada atau tidak? Ada, Bu. Iya, ada. Coba kaitannya apa dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan pagi hari ini? Video tadi merupakan cerita, Bu. Ada tokohnya, ada pesan yang disampaikan pengarang. Iya, betul sekali. Jadi video tadi itu merupakan sebuah cerita, ya, sebuah cerita di mana di dalam video tersebut ditandai dengan adanya tokoh yang ada di dalamnya, kemudian ada alurnya. Selain itu ada juga temanya. Kalau masih ingat, tokoh yang ada di dalam video itu tadi siapa saja? Pak Muklis, Bu Muklis, dan Bebek. Betul sekali. Jadi, tokoh yang ada di dalam video tadi itu ada Pak Muklis, kemudian ada Bebek, ada juga Bu Muklis. Jadi, keterkaitan antara video yang telah kalian lihat dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini, di dalam video tersebut menggambarkan sebuah cerita. Ya, ceritanya apa? Cerita tentang bebek yang bertelur emas. Ya. Kenyataannya ada tidak bebek yang bertelur emas? Tidak ada ya. Ajaib tidak itu?
Ajaib. Selanjutnya, Ibu akan menerangkan apa itu teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi ini merupakan cerita atau sebuah karya yang dibangun menggunakan alur cerita yang memiliki sifat imajinatif serta khayalan semata. Jadi isi dari cerita tersebut itu merupakan sebuah khayalan hasil dari imajinasi pengarang. Kemudian, ciri-ciri dari teks cerita fantasi. Ada keajaiban, kemisteriusan, keanehan dalam cerita. 2. Ide cerita bersifat khayal. 3. Menggunakan berbagai latar, ruang dan waktu. 4. Tokohnya unik, memiliki kesaktian. 5. Bersifat fiksi. Ya, terima kasih Mbak Alia. Jadi ciri-ciri dari teks cerita fantasi ini yang pertama ada keajaiban, kemisteriusan, keanehan dalam cerita. Coba kalian ingat, keajaiban yang ada dalam video tadi itu tentang apa? Bebek bisa bertelur emas. Betul sekali Mas Dama. Jadi keajaiban yang tertayang dalam cerita fantasi ya, pada bebek bertelur emas tadi itu merupakan bebek yang bisa bertelur emas. Kemudian tanya bersifat khayal. Jadi cerita tersebut itu merupakan sebuah khayalan. Tidak terjadi dalam dunia nyata. Kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai latar ruang dan latar waktu. Yang keempat, tokohnya itu unik. Keunikannya itu terletak pada tokoh siapa, Mbak? Bebek. Pada tokoh bebek yang bisa bertelur emas tadi. Kemudian yang kelima itu bersifat fiksi, ya, tidaknya. Selanjutnya, teks narasi itu mempunyai unsur pembangun. Unsur pembangun yang ada di dalam teks narasi itu dinamakan dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik di sini adalah unsur yang terdapat di dalam sebuah karya sastra, atau karya sastra itu bisa berupa cerita atau teks narasi itu tadi. Unsur-unsur yang terdapat di dalam teks narasi ini diantaranya ada tema, pokok pembicaraan yang ada pada sebuah cerita. Kemudian yang kedua, di sini ada tokoh. Ya. Tokoh itu sama juga dengan pelaku. Yang ketiga itu alur cerita. Yang keempat ada latar cerita, latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang kelima itu ada amanat. Amanat itu merupakan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Dan yang terakhir, di sini ada sudut pandang. Itu cara pengarang menempatkan diri dalam bercerita. Kalau masih ingat, tema atau pokok bahasan yang ada pada video tadi itu tentang apa, Nak? Cerita dan telur emas. Tentang cerita bebek dan telur emas. Betul sekali. Ya, 100 untuk Mas Dama, bahwa di dalam video yang Ibu tayangkan tadi, itu temanya adalah cerita bebek yang bisa bertelur emas. Kemudian tokohnya siapa saja? Pak Muklis, Bu Ada Muklis, Pak dan Muklis. Bebek. Masing-masing tokoh itu mempunyai karakter atau sifat. Pak Muklis sifatnya bagaimana? Serakah. Serakah. Kemudian kalau Bu Muklis sama ya, serakah juga, karena menginginkan sesuatu itu terlalu tergesa-gesa. Yang ketiga itu alur cerita. Alur cerita kan dimulai dari petani yang miskin, kemudian ingin kaya itu bagaimana, sampai menyembelih bebek agar bebek tersebut menghasilkan telur emas yang banyak, atau di dalam telur bebek, perut bebek tersebut menghasilkan telur bebek emas yang banyak. Nah, jadi alur yang ada di dalam cerita tersebut itu menggunakan alur maju. Terus yang keempat, latar ceritanya di mana? Di rumah Pak Muklis. Di rumah Pak Muklis. Yang terakhir, amanatnya kita jadi orang itu harus bagaimana? Harus sabar dan tidak rakus. Harus sabar dan tidak rakus, betul sekali. Jadi di dalam video tersebut itu ada amanat yang terkandung. Amanat di dalam cerita tersebut, kita jika menginginkan sesuatu hendaknya sabar
dan jangan terlalu rakus. Kemudian sudut pandang, cara pengarang menempatkan diri dalam bercerita. Di sini pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jadi pengarang itu menceritakan orang lain. Kalau pengarang itu menceritakan dirinya sendiri, berarti pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama. Itu untuk unsur intrinsik teks cerita fantasi. Kemudian jenis-jenis dari teks cerita fantasi ini ada dua. Yang pertama di sini ada cerita fantasi total dan ada cerita fantasi sebagian atau irisan. Di mana cerita fantasi total ini isi dari cerita tersebut tidak terjadi di dalam dunia nyata. Jadi isinya khayal. Kalau cerita fantasi sebagian ini cerita tetapi masih menggunakan nama-nama yang ada di dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat, kemudian peristiwa yang pernah terjadi pada dunianya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk materi teks cerita fantasi yang telah Ibu sampaikan? Tidak, Bu. Tidak ada? Coba kalau tidak ada, sekarang Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Apa tugasnya? Tugasnya itu bisa kalian buka WhatsApp grup kelas. Kita akan share LKPD, lembar kerja peserta didik, yang mana di dalam LKPD tersebut itu terdapat soal-soal yang akan kalian kerja. Sebelum kalian membuka WhatsApp group untuk mengerjakan soal-soal yang ada, di sini Ibu akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Jadi soal-soal nanti bisa kalian kerjakan secara kelompok. Untuk kelompok yang pertama, ini kebetulan sudah Ibu bagi. Yang pertama di sini ada Mbak Askia Musana, kemudian Mbak Alif Fatika. Untuk kelompok amanat, di sini ada Mas Ikhwan, kemudian Mas Oktavian, Mbak Sri Surani, dan Mbak Alia Rafi. Sudah jelas untuk pembagian kelompoknya? Sudah. Sudah. Sudah dicatat ini tadi? Mbak Alif sudah dicatat untuk pembagian kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah. Kemudian untuk kelompok tokoh, Mbak Askia sudah mencatatnya? Kalau sudah, sekarang kalian buka LKPD-nya anak-anak. Kalian buka di WhatsApp grup kelas. Pada LKPD tersebut terdapat teks cerita fantasi kekuatan ekor biru nataga. Tugas kalian yaitu menyimpulkan karakter tokoh, latar, tema, dan bukti. Nanti setelah kalian selesai berdiskusi, untuk hasilnya kalian presentasikan di room ini ya anak-anak. Kelompok latar nanti mendiskusikan tentang kesimpulan karakter tokoh, latar, dan tema. Untuk kelompok tokoh mendiskusikan tentang bukti dari karakter tokoh penuh semangat dan pantang menyerah, dan kelompok yang ketiganya mendiskusikan tentang bukti dari latar dan tema cerita fantasi. Sudah pahamkah anak-anak untuk tugas hari ini? Jika sudah, sekarang bisa kalian menuju ke WhatsApp grup kelompok kalian masing-masing. Untuk diskusi kali ini akan tetap Ibu pantau melalui WhatsApp web. Jadi siapa yang tidak mengeluarkan pendapatnya, tidak menyampaikan pendapatnya, akan terlihat oleh Ibu. Kalau sudah, silahkan kalian membuka WhatsApp kalian diskusikan bersama anggota dalam kelompoknya masing-masing. Akan Ibu beri waktu 10 menit. Kalau sudah, sekarang untuk yang menyampaikan hasil diskusinya pertama kali, Ibu silahkan untuk kelompok 1 menampilkan hasil diskusinya terlebih dahulu. Silahkan untuk kelompok 1, siapa yang mau mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 latar akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami.
bahwa tokoh dari cerita kekuatan Eko Jirunataga adalah Nataga yang mempunyai sifat penuh semangat dan pantang menyerah. Dewi Kabut sifatnya baik hati dan serigala jahat, sombong dan penuh pemarah. Kemudian latar tempatnya terjadi di Tanah Modo dan tema dari cerita tersebut yaitu perjuangan mempertahankan tanah air. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan, beri aplaus untuk kelompok 1 yang telah diwakili oleh Mbak Alif Fatika. Siapa yang mau mewakili untuk kelompok 2? Mbak Askia Musana. Silakan Mbak Askia untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 tokoh akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bahwa bukti tokoh Nagata penuh semangat dan pantang menyerah adalah terdapat dalam kalimat "Guru teriak Nagata sambung menyambung dengan para panglima." Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan, beri aplaus untuk kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Dan untuk kelompok 2 ini tadi diwakili oleh Mbak Askia Musana. Mungkin ada yang mau menanggapi untuk kelompok 2. Silakan untuk Mbak Sri Surani menyampaikan tanggapannya untuk kelompok 2. Di sini saya akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok tokoh bahwa selain terdapat tokoh utama Nataga, dalam cerita tersebut ada juga tokoh Dewi Kabut yang memiliki sifat baik hati. Bukti bahwa Dewi Kabut baik hati terdapat pada kalimat gunakan kekuatan ekormu Nataga. Fisik Dewi Kabut kepada Nataga. Kemudian ada juga tokoh serigala yang penuh amarah dapat dibuktikan pada kalimat tidak ada gunanya kalian melempar bola pada kami. Terus serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Sekian tambahan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ya untuk Mbak Sri Surani, beri aplaus untuk Mbak Sri Surani yang telah menyampaikan tanggapannya untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 Amanat akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami bahwa bukti latar terdapat dalam kalimat seluruh binatang di Tanah Modo tampak dengan gagah. Kemudian bukti tema perjuangan mempertahankan tanah air terdapat dalam kalimat mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya anak-anak, diskusi sudah berjalan dengan baik ya. Untuk materi teks narasi pada pagi hari ini tadi sudah paham semua ya nak ya? Ibu. Paham, Bu. Semuanya sudah paham. Sekarang Ibu akan memberikan umpan balik pada kalian. Jadi coba pada pertemuan pagi hari ini tadi, materi apa yang telah kalian pelajari? Tentang unsur-unsur cerita fantasi, di antaranya ada tema, latar, amanat, alur, tokoh, sudut pandang, dan tentang cerita fantasi, di mana di dalam cerita tersebut ada keajaiban di dalam cerita. Jadi, benar sekali, beri tepuk tangan untuk Mas Vinanda Dama. Oke, untuk anak-anakku, benar sekali apa yang telah disampaikan oleh Mas Vinanda Dama, bahwa pada pertemuan pagi hari ini tadi, kita telah mempelajari tentang
unsur-unsur dari teks narasi, diantaranya ada tema, kemudian tokoh, alur, latar, amanat, dan sudut pandang. Nah, selain unsur-unsur teks narasi yang telah kita pelajari, kalian juga bisa mendapatkan pelajaran tentang apa, Nak, pada pertemuan pagi hari ini tadi? Terkait dengan video yang telah Ibu sampaikan tadi, seharusnya itu kita sebagai manusia harus bagaimana? Tidak boleh sombong, jahat, tetapi kita harus sabar, pantang menyerah, dan berani. Betul sekali. Jadi untuk pelajaran yang dapat kita petik pada pagi hari ini tadi mengenai teks narasi yang telah kita simak tadi, bahwa kita itu sebagai manusia, kalau menginginkan sesuatu itu hendaknya harus sabar dan jangan terlalu rakus. Ya, kalau kita mencontoh Pak Muklis tadi itu tidak baik. Pak Muklis itu terlalu rakus dan tidak sabar. Dia ingin menjadi seseorang yang kaya itu dengan cara yang sangat licik, yaitu menyembelih bebek agar telur-telur emas yang ada di dalam bebek tersebut bisa diambil semua. Ibu akan memberikan evaluasi secara lisan pada kalian tentang materi yang dapat kalian pahami pada pertemuan pagi hari ini. Ya. Coba, ini Ibu akan memberikan pertanyaan secara lisan kepada Mbak Ika. Pada Mbak Ika. Pertanyaannya, kamu simak Mbak Ika, apa yang disebut dengan teks narasi, Mbak? Ada yang bisa menjawab? Mbak Revina, silahkan. Apa yang disebut dengan teks narasi, Mbak Revina? Cerita narasi adalah cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian suatu peristiwa. Betul sekali. Jadi teks narasi ini merupakan sebuah teks yang berisi khayalan atau hasil imajinasi dari pengarang. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya saya sampaikan pada Mas Dama. Unsur-unsur teks cerita fantasi itu diantaranya apa saja, Mas? Tema, latar, amanat, alur, tokoh, dan sudut pandang. 100 buat Mas Dama. Bahwa unsur-unsur dari teks cerita fantasi ini ada tema, kemudian tokoh, latar, amanat, sudut pandang, dan alur. Satu lagi pertanyaan saya sampaikan kepada Mbak Alif, sebutkan 2 jenis teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi total dan teks cerita fantasi sebagian. Betul sekali, teks cerita fantasi total dan teks cerita fantasi sebagian. Untuk materi teks cerita fantasi semuanya sudah bisa ya anak-anak ya? Kesimpulan pelajaran kita pada materi pagi hari ini yaitu teks cerita fantasi itu merupakan cerita yang bersifat imajinatif. Isinya itu merupakan sebuah khayalan. Kemudian, ciri-ciri dari teks cerita fantasi ini ada keajaiban atau kemisteriusan atau keanehan yang ada di dalam cerita. Ide ceritanya itu bersifat khayal, kemudian menggunakan berbagai latar, ruang, dan waktu, tokohnya unik, dan bersifat fiksi. Selain itu, jenis teks cerita fantasi ini ada 2, teks cerita fantasi total dan teks cerita fantasi sebagian. Itu untuk kesimpulan pelajaran kita pada
pagi hari ini. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, jika semuanya sudah paham, untuk minggu depan, Ibu beri tugas mencari salah satu contoh teks cerita narasi. Kemudian dari teks cerita narasi tersebut nanti akan kita analisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Tidak ada? Kalau tidak ada, pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sampai jumpa anak-anakku pada minggu depan. Pertemuan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.